Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Chelsea Janedri dengan NIM 2130111104 dari PGMI 5C. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu ada pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan sumber belajar secara fisik yang memuat materi pembelajaran secara instruksional untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penyusunan materi dalam bahan ajar sendiri pun harus sistematis, yang sesuai dengan pengertian bahan ajar itu sendiri adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu fungsi bahan ajar. Tentukan topik atau materi yang akan bahan ajar berfungsi sebagai arahan dalam kegiatan belajar mengajar mencakup kompetensi yang sesuai dengan kurikulum. Hal tersebut lekat dengan fungsi bahan ajar yaitu sebagai pedoman, arahan, aktivitas bagi guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Pastikan itu relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu kriteria kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan hendaknya mengaitkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai prinsip relevansi. Konsistensi berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian materi pelajaran yang disediakan dalam bahan ajar hendaknya cukup untuk membantu peserta didik dalam penguasaan kompetensi dasar. Yang keempat yaitu implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu dilakukan karena pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat untuk belajar, media, atau sumber belajar lainnya yang ada di dalam kelas. Diatur dengan fleksibel atau mudah diubah sesuai dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang kelima yaitu ada implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru juga perlu menggunakan berbagai bentuk kegiatan seperti eksperimen, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan berbicara. Yang keenam, yaitu ada implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan nonverbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Yang ketujuh yaitu sarana, prasarana, dan sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara langsung, misalnya buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data, orang maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa maupun guru. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan atau dengan penerima pesan. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.